Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Misbahuddin, NIM 2019 53013. Saya berasal dari kelas B, Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Rades Sukyono, MPD. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi. Yang pertama, yaitu arti dan konsep demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti kekuasaan, serta konsep dasar demokrasi berarti rakyat yang berkuasa, atau government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi demokrasi yaitu negara dengan sistem pemerintahannya atau kedaulatannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, serta pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kemudian Jimli Asidiki menyatakan bahwa dalam sistem partisipatori demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan, pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat. Apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Yang kedua ada sejarah serta perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan ke dalam kehidupan bernegara di antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung atau bisa disebut dengan direct demokrasi, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota atau polis atau city-state, yang penduduknya hanya lebih kurang 300.000 jiwa. Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan tahun 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama. Sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta atau Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris, bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege, dan bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu abad ke-15 dan ke-16. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kemudian peristiwa yang mendorong timbulnya demokrasi ialah terjadinya reformasi
serta revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat. Tepatnya pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai di gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 yang dimotori oleh Martin Luther. Selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi yaitu terdapat dua. Yang pertama, demokrasi langsung yang bisa disebut dengan direct demokrasi, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yang bisa disebut dengan representatif demokrasi, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.